Audio Jungle. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan paparan bagaimana rancangan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022 yang memang sudah kita susun dari awal, dari musrenbang desa sampai dengan titik ini Bapak dan Ibu. Ini bagaimana rancangan RKPD kita yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah, Pak Dr. Andes Farid Ma'ruf MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Cilacap yang mewakili Pak Bupati, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Pak Taufik beserta anggotanya, baik komisi, fraksi, para pimpinan OPD, Kepala Bappenas yang diwakili oleh Dr. Jayadi dan Kepala Bapeda Provinsi yang diwakili oleh Bapak Edi Wahyono. Terima kasih Pak Jayadi dan Pak Agus Wahyono, Pak Edi Wahyono yang telah hadir secara pribadi walaupun secara virtual, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang diwakili oleh Ibu Samsul, Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Musrenbang pada hari ini sudah banyak disampaikan baik oleh Pak Bupati, oleh Pak Ketua, oleh Pak Jayadi maupun oleh Pak Edi, dan itu juga sudah menyangkut permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Cilacap. Sehingga mohon maaf nanti saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan paparan yang sudah kita siapkan karena tadi sudah banyak yang disinggung. Bapak dan Ibu sekalian yang menghormati, musrenbang kali ini musrenbang yang sangat sulit di dalam menyusun RKPD tahun 2022. Kenapa sangat sulit? Karena kita masih di dalam suasana pandemi COVID-19. Sehingga dengan aspirasi, dengan usulan-usulan yang banyak, tapi dengan kemampuan keuangan yang sangat terbatas. Ini sudah disampaikan oleh Pak Ketua sehingga semua stakeholder harus dipahami betul. Kita sudah menyusun anggaran 2021. Ternyata pandemi COVID belum begitu reda sehingga pemerintah mengambil kebijakan adanya vaksinasi untuk masyarakat Indonesia termasuk Cilacap. Kita ternyata untuk menangani itu kita ada pengurangan DAU kurang lebih 42 miliar. Ada lagi untuk vaksin dan untuk COVID 8% sehingga 142 miliar. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tapi insya Allah pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat dalam rangka untuk pembangunan infrastruktur untuk mencapai universal akses, yaitu ada sanitasi, kawasan kumuh, dan air minum. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa musrenbang RKPD ini
ada 3 dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah. Sedangkan latar belakangnya adalah bahwa kepala daerah wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan, ada RPJPD, pembangunan jangka panjang, ada RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah yang 5 tahun, dan RKPD yang dibuat 1 tahun sekali. Bapeda berkewajiban untuk melakukan koordinasi, sinergi, harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Maksud dan tujuannya, yang pertama menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cilacap. Kalau RPJMD 5 tahun, kalau RKPD adalah 1 tahun. Yang kedua, mewujudkan perencanaan program kegiatan Kabupaten Cilacap tahun 2002 yang terintegrasi berkelanjutan dengan RPJMD tahun 2017-2022. Jadi perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa Musrenbang untuk menyusun RKPD 2022 ini adalah masa terakhir untuk RPJMD 2022 atau yang 5 tahun, termasuk kami dan teman-teman yang kelahiran 62, kita juga hanya menyusun saja Pak Hasan. Jadi nanti pelaksanaannya teman-teman yang generasi muda, karena saya nanti tahun depan April sudah pensiun 2022. Kalau Pak Wakil mungkin pensiunnya November Pak Wakil, sama dengan Pak Dian, karena berakhir 2022 Pak Bupati, Pak Wakil bulan November berakhir, kalau saya mendahului bulan April. Sehingga ini adalah RPJMD yang ke-5. Lanjut. Ini rancangan kerja pemerintah daerah. Yang pertama, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, itu yang RPJMD sudah disusun 5 tahun, ini adalah tahun terakhir. Terus RKPD 2020 ini membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi prioritas yang ada, yang sudah menjadi komitmen kita dalam rangka untuk melaksanakan Bangga Bangun Desa. Pak Bupati sering menyampaikan bahwa diharapkan masyarakat Cilacap yang sakit tidak ada yang tidak dibawa ke rumah sakit. Sehingga Pak Bupati menghendaki setiap di kecamatan ada puskesmas rawat inap. Sebetulnya sudah banyak, mulai 2020, 2021 sudah dianggarkan, baik untuk rehab maupun untuk pembangunan puskesmas, tapi karena ada pandemi COVID ini, sehingga semuanya belum bisa dilaksanakan. Termasuk prioritas pembangunan daerah, khususnya yang infrastruktur. Kita juga menghendaki bahwa di tiap-tiap kecamatan ini ada prioritas jalan minimal 5 miliar dengan rigid. Dengan rigid insya Allah ini akan, ya memang biayanya banyak, tapi insya Allah istilahnya kerusakan jalan ini tidak separah. Rigid ini berarti beton. Kalau beton dengan air berarti tidak ada masalah. Lain dengan aspal, kalau dengan air ada banjir langsung habis. Sehingga saya harapkan di prioritas ini ada jalan-jalan yang rigid, yang 5 miliar di tiap-tiap kecamatan, sehingga jalan-jalan semuanya akan bagus. Termasuk dari Sitinggil ke Kampung Laut, saya harapkan juga menjadi prioritas,
tahun ini ada anggaran 13 miliar, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kampung laut bisa tersambung dengan daratan. Untuk refocusing 142 miliar ini insya Allah tidak menyangkut di infrastruktur, mudah-mudahan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi program kita. Selanjutnya bahwa RKPD ini disusun berbeda pada RKPD provinsi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, rencana kerja pemerintah dan program strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Jayadi, dan insya Allah tol dari Jawa Barat menuju ke Cilacap dengan exitnya di Patimuan, mudah-mudahan 2022 sudah segera dilaksanakan. Tahun ini mudah-mudahan pembebasan tanahnya, termasuk jalan tol yang dari Brebes ke kita, juga nanti ada pembangunan jembatan Titandui 3. Ini tempatnya ada di Desa Tambak Sari, Kecamatan Kedungreja. Ini juga sudah masuk ke program PSN, program strategi nasional, dan masih banyak lagi program-program nasional yang ada di Cilacap termasuk RDMP. Lanjut. Ini adalah tahapan Musrenbang. Ini ada 7 tahapan dan insya Allah kita sudah masuk ke tahapan yang kelima pada hari ini, yaitu Musrenbang RKPD. Setelah Musrenbang selesai ini oleh Bapeda nanti dikonsultasikan kepada gubernur untuk diadakan penyempurnaan RKPD. Jadi yang dikonsultasikan, difasilitasi oleh gubernur bukan hanya masalah APBD sekarang, tapi RKPD pun ini difasilitasi, disempurnakan oleh tingkat provinsi. Setelah sempurna, nanti baru ada peraturan bupati tentang RKPD. Lanjut. Ini adalah gambaran umum Kabupaten Cilacap, luas wilayahnya itu 2.239,58 km. Kalau di persentase ini 6,4 dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kita ada 35 kabupaten kota. Kalau dibagi 100% 35 kabupaten kota, berarti rata-rata 2,8 luas kabupaten kota, sehingga kita kalau 6,4 berarti 2 kali lipat kabupaten kota, sehingga saya tidak bisa sudah layak untuk dipisah, tidak, tapi bahwa kita satu kabupaten ada yang wilayahnya bisa luasnya setengahnya Kabupaten Cilacap ini kalau dihitung persentase itu 6,4%. Selanjutnya jumlah penduduk itu hampir 2 juta nih Pak Ketua, itu 1,9 juta, 2020 1,9. Sek rasionya ini 102, berarti bahwa yang laki-laki ini lebih banyak dibanding perempuan. Jadi ini perempuannya berarti nanti yang milih lebih banyak. Kalau bahaya, kalau perempuannya itu nanti lebih banyak. Nah, nanti bisa yang perempuan punya suami lebih dari 1. Lanjut. Ya, ini pertumbuhan ekonomi tadi sudah disampaikan dari provinsi oleh Pak Edi. Sebetulnya kita di 2019 ini yang non migas itu sudah cukup bagus, 5,2 pertumbuhan ekonomi kita, tapi karena ada COVID sehingga kita turun jadi min 1,35, tapi ini masih lebih tinggi dibanding provinsi maupun dari pusat. Ini karena ada pandemi COVID, dan sekarang tanggal 16 berarti sudah 1 tahun kita menghadapi COVID ini. Saya ingat betul hari Minggu tanggal 15 Maret saya rapat pertama masalah COVID di Jala Bumi. Lanjut. Ini adalah inflasi kita 1,7, targetnya 3,3 sampai 5,5. Memang inflasi ini
harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau inflasi terlalu tinggi, ini berarti kasihan masyarakat karena harga-harga akan mahal. Tapi kalau inflasinya rendah juga kasihan para pengusaha karena harganya rendah, biasanya keuntungan juga begitu. Sehingga ini betul-betul harus dikelola dengan bagus sehingga jangkauan ekonomi masyarakat juga terjangkau. Terus para pengusaha juga punya keuntungan yang cukup. Lanjut. Ini indeks pembangunan manusia, IPM. Ini maksudnya bahwa pembangunan yang telah kita laksanakan ini bisa diakses oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini maksud daripada IPM. Nah, jangan sampai IPM ki opo. Ini aslinya bahwa masyarakat itu bisa menikmati hasil pembangunannya, baik itu dari segi kesehatan, dari segi pendidikan, maupun dari segi pendapatan. Semakin banyak pembangunan diharapkan masyarakat itu semakin banyak yang menikmati, tidak hanya segelintir orang. Target 69,1, realisasinya 69,95. Ini berarti ada kemajuan yang cukup bagus. Terus angka kemiskinan. Angka kemiskinan sebetulnya di 2019 kita lebih tinggi atau lebih kecil dari provinsi, 10,73 di 2019, provinsi 10,8, dulu kita kuning itu. Ini dari sana loh, Pak Ketua dan Pak Wakil, ada merah, kuning, hijau gitu. Ini bukan dari saya, tapi memang ini gambar-gambar dari pusat gitu. Ini mau ditanyakan, ini anak biru, anak abang, anak hijau, anak kuning, ini menggambarkan kebersamaan. Kebersamaan ini ya kan gitu. Merah dengan hijau juga duduk bersama tadi di sini. Yang hijau yang paling bagus. Tadi di sini Pak Bupati pergi, terus saya duduk di sini, dikira saya bupatinya, jadi Pak Hazam bupatinya anyar gitu loh. Makanya saya balik ini langsung Pak Hazam, saya ambil langsung. Iya, bupatinya. Terus setelah ada COVID, kita di angka 11,46, sebentar. Di provinsi 11,41, pusat 9,3. Sehingga kita di angka merah di perbatasan antara merah dengan kuning itu di perbatasan. Mudah-mudahan dengan dengan program yang bagus nanti kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Jadi kalau orang itu hanya 350.000 per bulan penghasilnya ke bawah itu berarti miskin, tapi kalau di atas itu 350 berarti itu dianggap tidak miskin. Kalau ASN mungkin perjalanan dinas ke luar itu 3 kali mungkin kan berarti 450, berarti sudah tidak miskin ini Pak Wakil, karena perjalanan sekarang 150 3 kali berarti 450. Lanjut. Ini pertumbuhan untuk gender. Kemiskinan sudah, untuk gender ini juga IPG ini artinya sejauh mana perempuan kita bisa menikmati, bisa mengakses hasil pembangunan. Semakin tinggi prosentasenya, kalau misalnya 100%, ini berarti bagus. Kita targetnya 87, ini baru realisasi 86,69, sehingga ada rentan waktu. Di RPJMD harus 87, berarti harus bisa 2022 harus 87 lebih.
Mudah-mudahan begitu. Terus isu strategis ada 9, ini di buku sudah ada. Lanjut. Ini nanti dibaca sendiri. Nah, kalau ini karena ada fotonya saya sehingga ditampilkan. Ini kebetulan bajunya bukan kuning ya, Pak Ketua, agak-agak saja itu. Itu juga PDAM-nya memang KPU-an, jadi kuning itu ya, Pak Bambang ya. Memang kuning itu ya. Nggak bisa dirubah abang apa hijau gitu. Tapi tulisannya sudah merah, ini sudah ayem-ayem lah. Ya mumpung di sini kan yang nggak rapi Pak Wakil, kalau Pak Ketua kan ora apa-apa, paling kan di WA domai. Ini penting, arah kebijakan bangunan tahun 2002 adalah peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai universal akses. Jadi infrastruktur menjadi prioritas. Pak Gubernur saya menyampaikan kalau jalan-jalan itu bagus, masyarakat keluar rumah artinya ayem. Kan begitu keluar rumah, aduh ayem. Tapi itu semuanya belum bisa terpenuhi karena luasnya Kabupaten Cilacap tadi hampir 2000 sekian kilometer jalannya dan kemampuan keuangan yang belum tercapai. Untuk kumuh kita masih ada 22,47% sisanya. Ini mudah. Nah, kalau kumuh itu bukan per orangan tapi per hektar. Berapa hektar? Kalau ada 2 hektar ada daerah kumuh, berarti itu menjadi catatan bagi kita. Bukan di masing-masing hanya berapa. Terus sanitasi juga kurang 14,78. Ini masih banyak yang BAB tidak di tempatnya, sehingga kita tahun ini membangun atau membantu 1000 jamban dan ini tidak direkomposing, insya Allah bisa dilaksanakan. Air minum ini juga masih kurang 14,25 air minum yang layak diminum. Ini ada MBR yang setiap tahun dari PDAM disiapkan untuk memperluas jaringan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau masangnya gratis, hanya bulanannya yang bayar. Ini juga kelasnya kelas ekonomi, bukan kelas Pertamina, PLTU, atau yang perusahaan yang lain. Ini juga ada Pansimas yang ada airnya. Ini perlu juga dikaji Mas. Mudah-mudahan di 2022 nanti masyarakat Cilacap bisa terakses dengan air minum. Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, selanjutnya ada 6 prioritas pembangunan di 2022. Ini dilanjut saja. Lanjut sampai dengan sasaran pembangunan. Ini nanti tadi sudah disampaikan provinsi, sudah disampaikan dari pusat. Ini adalah sasaran pembangunan kita, pertumbuhan ekonomi diharapkan 4,15, mudah-mudahan COVID sudah tidak ada terlalu, sehingga Pak Jokowi diharapkan bulan Juli kalau bisa sudah ada kegiatan belajar mengajar, sehingga oleh Bu Pramesti sudah disampaikan untuk guru-guru nanti menjadi prioritas untuk divaksin, ya, untuk vaksin, sehingga tatap muka dengan anak-anak kita nanti tidak sama ragu-ragu. Tapi yang lebih penting, walaupun sudah divaksin 2 kali, tetap menggunakan protokol kesehatan. Saya diingatkan di sini, pakai masker, cuci tangan, terus tidak bergerombol, tidak kemana-mana, gitu. Ini 5T, ya tolong jangan kemana-mana, tetap di sini saja, gitu. Karena di Cilacap masih tinggi. Kita sudah ayam hari ini 40 yang sembuh. Waduh, berarti orang ngerti ya, yang positif 50.
Tadi kemarin sudah turun jadi tambah lagi 10 hari ini ya, Bu Bram. 40, 50 ini klasternya sudah kemana-mana. Inflasi 3,55 ini dalam kondisi normal, indeks pembangunan manusia targetnya 69,30, terus gender 63,71, IPM, IPG 87, kemiskinan. Kalau kemiskinan sekarang itu 11,46. Targetnya 12,9. Ini mudah-mudahan jangan ditarget segitu Pak Bowo. Nanti bisa kemarin sudah 10 menjadi 11, kita sudah 11 di target 12,94. Ngoyok 12,9. Ini harus dicermati betul. Target pengangguran ini 5,9. Mudah-mudahan banyak proyek-proyek di Cilacap, ada RDMP dan sebagainya. Biasa gitu. Kalau ada proyek skala nasional, pengangguran di Cilacap turun gratis. Tapi begitu proyek selesai, pengangguran semakin meningkat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya ini yang penting. Ini adalah proyeksi pendapatan 2022. PAD kita di RKPD ini 723. Ini nanti Pak Ketua dan mesti protes ini. Mestinya sebelum saya pensiun sudah 1 triliun gitu ya Pak Taufik. Ini 723 ya, minimal 800 lah, karena kenaikan pendapatan itu minimal 10%. Kalau 2021 72 ya nanti bisa 800. Pendapatan transfer ini di APBD 2,4 triliun, di RKPD 1,9. Ini 2,4 tapi belum dikurangi yang 142 triliun. Lain pendapatan daerah yang sah 184, di APBD di target tetap sama. Sehingga jumlahnya di RKPD untuk prediksi pendapatan 2,8 triliun, untuk di APBD 2021 3,3 triliun. Ini karena masih mengacu kepada tahun sebelumnya. Sedangkan belanja, ini ada belanja operasi. Kalau dulu kan ada belanja langsung, ada belanja tidak langsung. Sekarang ada belanja operasi, belanja modal. Belanja operasi itu ada bantuan hibah, bansos, gaji pegawai masuk ke sini. Ini kebalik ya, kalau di RKPD 2,8, kalau di APBD 2021 itu 2,3 triliun. Sedangkan belanja modal ini ada jalan, gedung dan sebagainya 1,1 triliun di RKPD 2022, tapi di APBD 718 miliar. Sedangkan belanja tidak terduga di RKPD kita rancangannya 40 miliar, dulu di rancangan 2021 10 miliar, ini di APBD 2021 40 miliar. Ini kelihatannya dari 40 miliar sudah digeser, kurang lebih ada 30 miliar untuk vaksin dan untuk COVID. Transfer itu ada 539, 537 ini adalah sesuai dengan yang tahun lalu. Sehingga belanja kita di APBD ada 3,6 triliun, di rancangan RKPD rencananya 4,6 triliun. Sehingga kalau di APBD 2021 itu defisit kita 348 miliar, kalau di rancangan RKPD berarti 1,7 triliun. Berarti kalau untuk menuju ke APBD, kalau misalnya kita defisitnya harus 300 miliar, berarti harus merasionalisasi lagi 1,4 triliun. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya yang terakhir, penyusunan rancangan kerja OPD harus memperhatikan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Urusan bidang program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Ini tolong OPD khususnya jangan sampai salah dalam mengisi program, kegiatan, dan sebagainya.
Terus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Yang keempat, mengakomodir hasil musrenbang tingkat kecamatan, menelaah pokok-pokok pikiran DPRD untuk disinergikan, diharmoniskan dengan program kegiatan di OPD. Sehingga ini ada musren, saya harapkan yang menjadi prioritas untuk APBD 2022, termasuk dari pokok-pokok pikiran DPRD yang setiap musren juga Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat juga diikutkan di masing-masing kecamatan, di samping juga hasil reses masing-masing anggota Dewan dengan konstituen. Terus tahapan dan waktu penulisan dokumen perencanaan pembangunan, ini tahapan dan waktunya sudah ditentukan, diharapkan tepat waktu sesuai dengan program jadwal yang sudah kita tetapkan bersama, jangan sampai mulur-mulur. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Pesan saya, mari kita tetap hidup sehat, hidup bersih dalam rangka untuk memutus rantai COVID. Dan jangan sering berkerumunan, ya kerumunan tapi pakai jarak dengan protokol kesehatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.